selamat pagi. Terima kasih. Salam sehat. Hari ini tepat tanggal 1 Desember. Kita biasanya memperingati sebagai Hari HIV atau Hari AIDS sedunia. Ya, sedunia. Nah, hari ini secara langsung tanpa settingan, tanpa diatur, ya, saya mau menanyakan beberapa hal dan suka duka tentang pelayanan HIV di Papua, ya, terutama di puskesmas, karena saya basically bekerjanya di puskesmas, ya. Nah, hari ini saya akan ceritakan sedikit dulu sebagai awal, ya, gitu. Oke, saya berkecimpung di dunia HIV/AIDS sejak tahun 2008, ya, sudah lama, ya. Tapi tidak cukup lama jika dibanding dengan hadirnya virus itu, ya, istilahnya hadirnya virus HIV tersebut. Di Papua saya ikut pertama kali itu di 2008, jadi pas pertama kali jadi PNS itu saya sudah dilibatkan dalam pelayanan HIV/AIDS. Oke, suka dukanya sejak awal selalu, misalnya saya dokter di satu tempat, ya, di puskesmas begitu. Ketika kalau ada pasien HIV pasti cuma saya yang pegang, pasti dokter Esti. Artinya cuma satu orang tenaga kesehatan yang dianggap berperan gitu. Tidak semuanya dilibatkan. Artinya entah karena memang tenaga kesehatan oknumnya, ya, yang tidak mau melayani, atau memang tidak dibiasakan, tidak disosialisasikan dari yang salah satu oknum nakes yang mungkin diberi tanggung jawab sebagai koordinator atau penanggung jawab program pelayanan HIV di puskesmas. Oke, itu awal dari saya, ya, itu pengalaman saya sebagai tenaga kesehatan yang berkecimpung di pelayanan HIV/AIDS. Kita tanya, ya, yang sudah menjadi konselor, ini bagian yang paling susah menurut saya untuk mendekati klien kita, dengan apalagi dengan menerangkan bahwa seseorang itu berstatus positif atau belum lagi perawatan ODA. Gimana sih suka dukanya, ya? Mari kita tanyakan kepada sahabat saya, adik saya yang cantik, ya, namanya Sister Ruth. Halo, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Ya, maskernya boleh dibuka deh kayaknya, ya, biar kelihatan bibir merah itu di hari ini, ya. Oh iya. Supaya kita ngobrol santai, jadi nggak perlu takut-takut juga, ya, tentang bukannya takut dalam arti kita berani menghadapi HIV, enggak, tapi kita tidak boleh membuat stigma atau diskriminasi juga tentang klien HIV, apalagi penyakit ini, seperti itu, ya. Oke, saya mau tanya nih, kira-kira sudah berapa lama Ruth berkecimpung di dunia pelayanan HIV/AIDS? Kalau untuk HIV sendiri sudah sejak tahun 2012, sejak kita dilatih sebagai konselor HIV. Habis itu langsung mulai dengan profesi dan pelayanan untuk konselor HIV hingga saat ini. Waktu itu ya, kira-kira Ruth memang langsung jadi konselor ataukah awalnya cuma pelatihan manajemen HIV secara umum gitu? Waktu itu kita langsung dilatih untuk konselor. Jadi saat itu selesai dilatih langsung kita melakukan apa yang sudah kita dilatih selama hampir sebulan lebih. Bukan hampir sebulan, hampir 3 minggu kalau tidak salah. Habis itu sudah langsung saya berkecimpung untuk itu konselor HIV. Itu IMA ya, integrated itu juga illness itu.
Tidak. manajemen. Tidak. Oh bukan ya, Mbak, ini memang Iya. khusus untuk pelayanan HIV, konselor ya, Iya. konselor pelatihannya 3 minggu, lihat ya 3 minggu. Jadi kalau ada yang dadakan jadi konselor, memang basically atau pada dasarnya ya semua tenaga kesehatan punya kompetensi atau diberi kompetensi tentang konseling ya gitu. Iya. Jadi pasti punya tentang konseling dan bagaimana caranya mendekatkan diri kepada pasien, bagaimana menggali ya melalui analisa. Tapi untuk HIV ini memang ada keunikan sendiri ya, karena tidak semua orang bisa terima dengan baik ketika dia dikatakan sebagai positif HIV. Oke, ini kira-kira suka dukanya setelah dari 2012, ini berarti sekitar 8 atau 9 tahun ya, hampir 10 tahun ya di dunia HIV. Kira-kira yang paling berat selama ini baik dari sisi vaskesnya ya, fasilitas kesehatannya, terus atau tidak dari sisi kliennya. Oke, dia ceritakan pokoknya biasa aja, ceritakan aja menurut pemikiran Ruth gitu, maksudnya yang bikin berat atau yang bikin menyenangkan. Pasti ada juga menyenangkannya ya, seperti yang saya alami juga, saya pasti ada menyenangkannya gitu di dunia HIV, karena ketemu banyak orang dengan beragam aktivitas ya, dengan beragam karakter, dan kadang-kadang mereka ini juga apa ya, istilahnya membawa aura positif juga buat kita ya. Jadi maksudnya bagaimana mereka berharap ya, masih berharap untuk hidup yang iya, apalagi pengen mau untuk sembuh gitu, padahal sebenarnya kita tahu metode ini kan ini tidak sembuh ya, sembuh hidup dia harus minum obat gitu, tidak sembuh tapi bisa dikendalikan ya gitu. Nah itu kira-kira apa deh, coba ceritakan. Suka dukanya sih kalau untuk dalam pekerjaan sendiri, untuk HIV kita masih punya pemahaman bilang yang dilatih itu yang sangat berperan. Padahal kalau yang dilatih biasa itulah yang berperan dalam dunia HIV. Padahal kalau untuk HIV sendiri kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk melakukan hal itu. Selagi apalagi khususnya kita petugas kesehatan. Jadi kalau untuk HIV dalam pekerjaan ya itu masih sendiri yang melakukan, baik di dalam saya khususnya di puskesmas. Kalau seandainya di luar dari kegiatan di luar dari puskesmas, misalnya kalau kita turun lapangan, masih tetap kita melakukan. Tapi saya sering mengajak untuk teman-teman atau adik-adik yang baru bergabung untuk kita sama-sama untuk soal HIV, bukan khusus saya sendiri tapi kita semua bisa untuk melakukan, untuk kita bisa masuk dalam pelayanan HIV. Bukan saya sendiri, itu untuk dukanya. Kalau untuk sukanya sih sukanya banyak sih. Banyak ya. Karena kita menikmati menikmati sebagai konselor itu sangat menyenangkan. Jadi bahasa yang tadi dukanya itu tidak terlalu terasa beban ya, karena menjadi pengalaman karena saya menikmati. Rata-rata baik kan ya, rata-rata baik sih. Positif. Kalau khusus kita punya teman-teman ya, mereka yang teman-teman itu kita sangat menikmati dengan mereka. Karena biasa ada yang bilang tidak semua pasien ODIF itu mereka menerima status, padahal itu tidak seperti begitu. Mereka sangat menerima, apalagi yang penting tergantung dari awal kita melakukan konseling sama mereka itu seperti apa. Jadi kalau kita sudah masuk ke dunia mereka sangat nikmat. Untuk saya sendiri, ya baik kita dengan mereka dengan latar pendidikan atau sosial ekonomi yang berbeda, tapi sangat menikmati. Apalagi kita punya pasien-pasien tertentu. Ada pasien-pasien tertentu yang kalau mereka masuk dalam pelayanan kita, khusus dalam pelayanan puskesmas, kita selalu membuat situasi yang nyaman sama mereka. Jadi pemahaman mereka yang mereka mulai rasa ada stigma atau diskriminasi dari tempat, khususnya dalam pelayanan kita, tempat kerja, itu jadinya berubah. Ternyata di tempat ini rasanya nyaman. Jadi untuk duka dalam dunia HIV sangat kecil dukanya, karena saya menikmati itu.
dalam pekerjaan dan juga dengan pasien-pasien ODIF. Ini juga mengajak ya, jadi secara tidak langsung mengajak nih kepada nakes semua, apalagi di Papua ya, terutama di Papua kami tahu mungkin kalau di Kota Jayapura petugasnya banyak ya, mungkin di Kota Jayapura petugasnya banyak dan jarang yang bisa menggali atau memanfaatkan atau mempromosikan atau mencegah supaya bisa memberitahukan pencegahan ke daerah-daerah pedalaman ya, pedalaman Papua ya. Jadi jarang sekali, maka masuk saya panggil Ute karena dia sahabat saya, adik saya ya, langsung namanya saya panggil Ute gitu ya, bukan Ute sana. bukan urut Ute sana ya kami bilang gitu, tapi suaranya bagus loh ya, ini sambil ketawa ya, sedikit kita ngobrol santai saja. Jadi memang sebenarnya dari 2012 itu kalau dari kacamata saya dari 2008 juga sama ya, mungkin itu memang perkembangan. Maksudnya dulu tuh mungkin lebih stretch gitu. Oh iya harus dokter misalnya, harus lewat konselor gitu misalnya seperti itu. Lama kelamaan sampai sekarang ya memang cara pemeriksaan untuk tahu testingnya itu kita sudah mulai enak gitu ya, sudah mulai enak. Tapi ya itu dia, ketika positif itu ya kembali banyak yang menolak ya untuk berperan gitu. Ya banyak yang menolak untuk berperan, terutama nakes ya, apalagi mereka bilang oh saya tidak gratis, oh saya tidak mau ya gitu. Itu dukanya. Tapi so far kalau ini ya semakin jauh ke sini jujur ya, maksudnya mereka itu rata-rata baik banget gitu, keluarganya juga kalau yang sudah kita lakukan pendekatan baik, mereka baik banget ya. Nah misalnya salah satu teman kita yang misalnya yang positif, salah satu misalnya ya maaf ya dalam tanda kutip ini agak banci gitu ya, banyak gitu yang kayak gitu, itu tapi mereka punya usaha salon misalnya gitu, kita diundang gitu, boleh potong rambut gratis, kayak gitu loh ya, gratis malahan. Kalau suster yang datang nggak apa-apa, suster dokter gratis ini salah satu tuh enak di save dan segala macam. Nah kayak gitu yang akhirnya kita punya teman yang banyak gitu ya, maksudnya melalui pelayanan HIV ini. Oke, singkatnya sekarang kira-kira apa sih yang mau suster pesankan kepada nakes, terus kemudian kepada mungkin ODIF ya, supaya bersemangat, dan atau juga kepada pengambil kebijakan fasilitas kesehatan, mungkin pemerintah daerah, istilahnya apa suara kita nih nakes yang di depan gitu kira-kira yang mau diharapkan untuk HIV, hari HIV di hari ini. Kalau untuk saya sendiri, buat teman-teman nakes, ada istilah bilang kita jauhi penyakitnya, jangan jauhi pasiennya, khususnya pasien ODIF. Jadi kita sendiri, mari kita sama-sama, mari kita semua bergelut dalam dunia HIV, karena HIV HIV itu sesuatu yang sangat nikmat. Artinya kalau seandainya kita bisa kendalikan, kita bisa bantu sahabat-sahabat kita dengan ODIF ini tadi, itu memang hasilnya lebih baik ya, sangat baik. Apalagi kalau dini ya. Jadi mari kita bersama-sama bergandengan tangan, khususnya kita petugas kesehatan dan juga dengan pasien-pasien ODIF khususnya, supaya stigma dan diskriminasi itu benar-benar ada, apalagi di Papua ya. Kalau stigma dengan diskriminasi itu kebanyakan itu adanya pada kita petugas kesehatan. Itu benar, itu poin penting ya. Jadi memang sebenarnya yang bikin kita yang menimbulkan kita sendiri gitu. Ya, tanpa sadar memang. Tanpa sadar. Mungkin karena pengetahuan kita gitu ya, maksudnya pengetahuan kita juga gitu ya. Misalnya contoh, kok dia mau deket-deket, dia nggak takut apa itu batuk nanti bisa menularkan dan segala macam. Padahal dia nggak tahu kalau batuknya sudah kita atasi ya, sudah kita misalnya screening TB, kita sudah obati, memang ya penyakit HIV. Seperti tadi yang saya bilang soal dukanya selalu dengan suster sebenarnya itu sudah ada stigma dari kita. Kalau setiap ada pasien nanti tunggu suster ya, tanpa sadar kita petugas kesehatan sudah melakukan stigma itu sendiri ya. Jadi mari kita sama-sama hilangkan itu, awalnya dari kita petugas kesehatan. Kalau pesan untuk ODIF-nya sendiri, kalau untuk khusus ODIF-nya sendiri, mari
tetap kita mempertahankan yang sudah dalam pengobatan, tetap kita mempertahankan adanya yang baik. Selagi kita masih maksudnya kita masih tetap semangat untuk menikmati punya hari-hari harapan ini, ya, harapan. menikmati. Terus belajar terbuka juga, menerima diri ya, menerima. karena itu obat mujarab ya, hati yang betul gembira sekali. adalah obat Ya, juga gitu. sudah. Ya, itu salah satu cara Itu salah pengendalian, satu ya. itu yang selalu disampaikan. Jadi saya selalu bilang, Odif, sebenarnya itu kita bukan hanya tergantung dengan obat, tapi hati yang gembira itu adalah obat. Jadi dari hati dulu, kalau kita bisa menerima dalam hati, kita menerima khususnya penyakit kita sendiri, khususnya untuk HIV, kemudian kita bisa melakukan atau kita lebih semangat dalam pengobatan kita. Jadi itu yang selalu pesan yang saya sampaikan buat setiap Odif yang saya tangani. Oke. Untuk pemerintah bagaimana? Ya, maksudnya untuk pemerintah bagaimana? Baik. Kemarin kan ini ada akhir-akhir ini kan ada ya untuk tes ya, untuk tesnya itu agak nggak ada ya, tidak ada, jadi kekosongan ya, tapi sekarang sudah mulai ada lagi kan katanya ya, sudah mulai ada. Jadi kalau di beberapa tempat. untuk pemerintah khususnya kalau yang berhubungan dengan alkes khususnya reagen untuk HIV yang kemarin-kemarin yang sempat kita lagi kosong, kita berharap semoga itu tidak terulang lagi. Jadi HIV tetap sama pusing ya. Karena kita mengajak itu sudah kalau pasien sudah sangat menerima untuk melakukan testing sendiri ya. Itu kita sudah senang sekali pas sudah ingin melakukan tes, tiba-tiba alatnya tidak ada. Saya ingat lu datang sama saya, dokter sampai tidak ada, sampai nangis. Itu ya saking ini ya, sangat ini. Itu sudah dokter. Tidak mau. Saya jadi bingung apa yang harus harus dilakukan kalau seandainya ini alatnya tidak ada. Saya rasa bagaimana begitu. Karena kita sudah berusaha terbeban, jadi mereka sudah mau periksa sendiri gitu, jadi sudah tahu resikonya sendiri, kita terangkan bagaimana resikonya dan itu. Nah, itulah suka dukanya. Singkatnya, selamat Hari HIV/AIDS sedunia ya. Dengan Hari HIV/AIDS terus ini bukan berarti kita menjadi kendor ya. Kita membiasakan diri, menghilangkan stigma, diskriminasi, membantu dengan sepenuh hati, tidak akan lari kemana. Itu akan jadi suatu hal yang baik juga di Kota Jayapura dan Papua pada khususnya, juga seluruh Indonesia, juga akhirnya sampai ke dunia ya. Oke, tetap salam sehat ya. Salam sehat. Dadah. Siap. Nah, oke. Kira-kira seperti itu obrolan kita pagi ini dan tidak ada hal yang berat, kita ngobrol ringan saja. Mungkin banyak di luaran sana juga yang tenaga kesehatan juga mungkin lebih tahu dari kami, tetapi kami menceritakan apa yang kami alami sebagai front katanya pusat layanan primer ya, di depan istilahnya garda terdepannya puskesmas terutama di Kota Jayapura. Terima kasih, salam sehat.